kasih Pak. dimulainya. Baik Pak, terima kasih atas Ya, kesempatan yang silakan. diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini melanjutkan perkuliahan eh, untuk yang presentasi berikutnya Mbak Devi Episa. Jadi nanti biarkan selesai memaparkan materi, kemudian nanti mungkin kita akan batasi aja penanya di maksimal 3 atau 4 orang ya Pak ya. 3 atau 4 orang. Ya, silakan. Ya, 4 orang lah, maksimal 4 orang. Setelah itu selesai, baru kita akan lanjutkan ke presenter berikutnya. Eh, untuk mempercepat waktunya, mungkin bisa segera dimulai, Mbak Devisa. Baik, terima kasih Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi rekan-rekan wabarakatuh. semuanya. Perkenalkan, saya Devi Evisa. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Organizational Citizenship Behavior sebagai Mediator, Pengaruh Work-Life Balance dan Intensi Mutasi terhadap Employee Engagement pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Judul yang saya ambil ini dilatar belakangi oleh beban kerja yang tinggi, tekanan pekerjaan, serta tuntutan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, work-life balance, dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat menimbulkan stres kerja dan menurunkan semangat serta keterlibatan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, rotasi atau mutasi pegawai yang cukup sering, baik karena kebutuhan organisasi maupun keinginan individu. Karena mayoritas di kantor kami pegawainya itu adalah pegawai non-home base. Jadi, rotasi mutasi itu dapat mempengaruhi stabilitas kerja dan keterikatan pegawai terhadap organisasi. Pegawai yang memiliki keinginan untuk berpindah posisi atau unit kerja cenderung menunjukkan tingkat keterikatan yang lebih rendah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa pengaruh work-life balance dan intensi mutasi terhadap employee engagement dan pengaruh OCB sebagai mediator. Indikator dari variabel penelitian yaitu employee engagement, yaitu semangat dalam bekerja, 2, antusiasme terhadap pekerjaan, 3, keterlibatan penuh dalam pekerjaan, 4, rasa bangga terhadap pekerjaan, 5, komitmen terhadap organisasi. Indikator dari work-life balance ada keseimbangan waktu antara kerja dan kehidupan pribadi, keseimbangan keterlibatan, keseimbangan kepuasan antara kerja dan kehidupan pribadi, kemampuan mengelola peran ganda, dan minimnya konflik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Intensi mutasi ada keinginan untuk berpindah unit kerja, frekuensi memikirkan untuk mutasi, ketertarikan terhadap posisi lain, keinginan mencari lingkungan kerja baru, dan kecenderungan meninggalkan posisi saat ini. Dan untuk OCB yaitu membantu rekan kerja bekerja melebihi standar, tidak mudah mengeluh, dan peduli terhadap organisasi. Jenis penelitian saya itu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling menggunakan SEM dengan alat SEM PLS. Tingkat ekspansi itu penelitian eksplanatif karena menjelaskan hubungan antar variabel dan menguji pengaruh sebab atau akibat. Jenis datanya yaitu nanti menggunakan data primer melalui kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Sudah Bapak masuk. Ibu, Sudah demikian masuk. presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, terima kasih Mbak Devi Episa. Mungkin teman-teman bisa bisa kita mulai sesi tanya jawab ya. Jadi kita coba dimaksimalkan 4 penanya. Jadi kita bisa mulai dari sekarang. Iya, untuk para penanya nanti juga mohon ditulis di WhatsApp grup ya untuk memudahkan nama, NIM, dan pertanyaannya. Oke, kalau belum ada, saya mulai dulu untuk men-trigger pertanyaan lain.
Apa inovasi atau pengembangan penelitian yang diajukan Ibu Devi dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini layak untuk diusulkan menjadi tes? Dari gap penelitian sebelumnya ya Pak, saya memasukkan peran organizational citizenship behavior Pak di sini sebagai peran mediasi. Sebagai peran mediasi pengaruh work-life balance dan intensi mutasi. Karena di tempat saya itu Pak, untuk OCW ini mungkin sangat dibutuhkan ya Pak untuk apa ya, perilaku sukarela pegawai karena di samping tugas dari pegawai apalagi auditor dengan tingkat intensitas pekerjaan yang tinggi Pak, tapi mereka masih diminta tolong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar tupoksi mereka seperti kegiatan HUT, HUT BPKP, HUT instansi apa ya? Ada HUT instansi, ada nanti kegiatan Ramadan, ada kegiatan ulang tahun 17 Agustus. Nah, di luar itu Pak, jadi kayak saya mau lihat sih sebagai apa ya? Sepeng pengaruhnya seberapa besar sih OCB itu terhadap work-life balance dan intensi mutasi itu, Pak? Berarti sebelumnya belum pernah ada yang meneliti terkait dengan OCB di BPKP Kalsel ya? Belum ada, Pak. Saya melihat di jurnal belum ada. Berarti itu adalah inovasi atau pengembangan penelitiannya ya dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Iya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ayo mungkin yang lain bisa mengajukan pertanyaan. Tiga penanya lagi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing terkait variabel di atas. Ayo Mbak Yulia mungkin, Mbak Miranti. Izin Pak bertanya Aris Nurmansyah. Ya, Pak. Izin Pak Jaka. Siap Pak Aris. Lanjutkan Pak. Suaranya nggak ada Pak Aris. Ke mute itu Pak Aris. Terima kasih Bu Devi sebelumnya. Ini yang saya tanya terkait mutasi karena kebetulan saya juga di BKD mengenai kepegawaian. Yang pertama saya tanyakan kalau kami di daerah kan ada tapi ya aturan 10 tahun baru boleh mutasi. Nah, ketika mungkin di tingkat pusat itu ketentuan itu sepanjang dia masih satu instansi kan bisa. Yang saya tanyakan seberapa ketat sih Bu untuk proses mutasi di pusat karena kan itu harus mempertimbangkan dengan beban kerja dan peta jabatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris. Mungkin saya tidak terlalu spesifik ya Pak ya menjawabnya karena saya juga bukan di bagian SDM. Jadi sepenglihatan saya dan ininya saya,
Untuk pola mutasi mulai CPNS dari saya 2019 itu, kami diperbolehkan untuk mutasi setelah 4 tahun diangkat menjadi PNS. Jadi setelah 4 tahun menjadi PNS, kami diperbolehkan untuk mengajukan mutasi ke daerah yang dituju. Tetapi jika sebelum 4 tahun terjadi urgensi, entah anaknya sakit, kita sakit, atau apa, kita bisa mengajukan mutasi dengan rekomendasi dari kepala perwakilan, Pak. Tetapi sering-seringnya pegawai itu mengajukan mutasi setelah mereka 4 tahun, Pak. 4 tahun menjadi PNS. Gitu, Pak Ares. Terima kasih Bu Devi penjelasannya. Mungkin kan berbeda aturan di daerah, jadi intensitas Iya, mutasi memang kalau di pusat memang lebih besar daripada daerah ya. Kalau kita daerah kan 10 tahun baru bisa mutasi gitu ya. iya, Mungkin karena terima kasih penjelasannya Ibu Devi. iya, ya terima kasih Pak Aris. Baik, terima kasih Pak Aris. Mungkin teman-teman masih ada dua penanya lagi, dipersilahkan. Izin Pak Jaka, izin bertanya. Baik, Bu Yulia, langsung. Bu Depi, izin bertanya terkait dengan work-life balance dan intensi mutasi. Karena kan di BPKP ini kan eh, pusat ya, sinyalnya hilang. Bu Depi kedengaran? Ya kedengaran Bu. Oh iya. Jadi bagaimana bisa dijelaskan lagi nggak lebih jelas hubungannya? Karena kan mungkin ada yang pegawai yang tempat tinggalnya atau home base-nya jauh, misalnya di luar Kalimantan. Nah, itu bagaimana hubungannya dengan eh, employee engagement tadi? Baik Bu Bagaimana Yulia. dia menyeimbangkan hidupnya, keluarganya, sedangkan dia jauh begitu. Baik Bu Yulia. Saya jawab ya Bu ya. Bagaimana sih kita sebagai ini ya Bu ya pegawai non home base menyeimbangkan antara work life balance dan intensi mutasi. Nah, kalau sebagai saya, gimana sih work-life balance itu saya terapkan ketika saya bekerja seperti ini? Oke, saya akan kerjakan apa pekerjaan saya, dan saya sebisa mungkin saya tidak akan meninggalkan hutang pekerjaan. Nah, keseimbangannya di mana sih? Kalau saya keseimbangannya, di mana saya ingin mengajukan cuti untuk liburan, entah pulang kampung, diharapkan cuti itu bisa disetujui karena kita cuti kan nggak tiap hari tapi momentum Bu. Misalkan seperti kemarin itu ke Lebaran, jadi Lebaran kita juga nggak cuma war tiket Bu, tapi kita war cuti juga. Jadi sebelum Ramadan kita sudah mengajukan cuti. Soalnya siapa yang dapat mengajukan cuti duluan itu kemungkinan besar cuti kita bisa disetujui. Jadi work-life balance di tempat kami yaitu ketika kami hektik kerja, oke kita kerja. Tapi ketika kita butuh liburan, kita butuh cuti untuk ketemu keluarga, untuk liburan atau apa, cuti kita tuh disetujui gitu kan Bu. Dan untuk intensi mutasi, di sini rata-rata mutasi itu kalau untuk di wilayah Kalsel mungkin eh, mutasi itu dominan lebih ke pegawai yang single karena ketika seperti saya dulu ketika masih single eh, keinginan untuk mutasi lebih tinggi karena kita di sini tidak punya siapa-siapa, kita mau sharing juga sama teman sesama perantauan, keluarga di Jawa gitu kan Bu. Tetapi ketika kita sudah berkeluarga, eh, keinginan untuk mutasi itu sedikit gitu kan. Ketika kita di sini sudah ada hiburan, sudah ada keluarga, jadi kayak keinginan untuk mengajukan mutasi itu lebih minim. Begitu Ibu Yulia. Oke, terima kasih Bu Devi. Baik, terima kasih Bu. Izin Pak Jaksa mau bertanya.
Baik, terima kasih Bu Devi. Lanjutkan Pak Erwani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi mau tanya mungkin masalah pengambilan data kan dari instansi pemerintah, Bu, ya. Ya, Pak. Mana kira-kira permasalahan yang mungkin dihadapi, Bu? Dan Permasalahannya ya, Pak ya. cara Mungkin mengatasinya gitu. Karena kan itu biasanya mungkin aib juga ya kalau di pemerintahan, kalau di muka. Mungkin itu aja, Bu. Nggih. Oh baik Pak, mungkin kan nanti sebelum saya mengajukan penelitian saya kan saya harus ini dulu kan Pak bersurat atau konsultasi terhadap pimpinan dulu ya Pak ya. Jika memang judul saya disetujui berarti kan pimpinan sudah tahu nih ya Pak ya risikonya nanti apa dan dampaknya nanti apa kan sudah atau mungkin nanti ada salah satu variabel yang ingin diubah atau apa dari pimpinan ya nanti kita ikuti ya Pak ya. Tapi untuk pengumpulan data mungkin lebih susahnya ke mengisi kuesioner ya Pak. Walaupun simple sebenarnya mengisi kuesioner itu, cuman kan pegawai karena sibuk kerja, nanti ah. Nah, itu yang biasanya itu agak lamanya di situ sih Pak, mungkin Pak. Soalnya sebelum-sebelumnya kalau ada kuesioner dari mahasiswa juga lebih susah untuk mengisinya Pak, bukan untuk ininya ya Pak hasilnya, tapi lebih susah menggerakkan pegawai untuk mengisi kuesioner tersebut Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Irwani. Oke, udah cukup ya untuk penanyanya. Mungkin Mbak Devisa bisa dilakukan penutup, kemudian nanti dilanjutkan untuk yang presenter berikutnya. Baik, saya serahkan kembali pada Mbak Devisa. Baik, terima Devi kasih, Pak Devisa. Jaka. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas presentasi yang telah saya berikan dan terima kasih atas partisipasi terhadap pertanyaan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi